Inilah nih, kalau yang bilang bengkel itu menawarkan oli itu hanya sekedar marketing supaya olinya laku. Nah, ini dia hasilnya nih. Nih. Jadi kami menawarkan oli untuk ganti oli, bukan sekedar agar oli kami laku terjual keras ataupun laku keras. Kita simak video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesempatan kita bertemu di hari ini. Hari ini pagi kita bersihkan mesin motor Repo Sampan. Sembari membersihkan, di sini kita pelajari kerusakannya, kita lihat kerusakannya sambil kita lihat apa penyebab kerusakannya. Motor ini asklepnya habis, pianonya habis, ringnya keriting, pistonnya tergesek. Bloknya ini sebenarnya orang minta ganti ring, tapi kita lihat ini bloknya. Saat kita tarik pakai kuku sudah nyangkut, berarti sudah dalam, ataupun kalau dipasang ring piston bakaran oblak ataupun ngetek. Di bagian klep ini, klepnya habis, seatingnya dalam, botolnya lewer. Tuh kita lihat ini ya, botolnya. Nah, dan ini mesin udah cukup lumayan parah, klep apinya juga. Jadi penyebab awal kerusakan di mesin motor seperti ini sampai noken asnya ataupun as klepnya ini habis, hingga pianonya pun habis, awalnya dasarnya dari oli. Kalau oli jarang ganti ataupun berlama-lamaan ganti, akibat seperti ini. Setelah susut, kita lihat apa penyebabnya di mesin motor ini. Saat motor ini dipakai, otomatis terjadi penyusutan pada oli. Setelah penyusutan pada oli dan tidak diganti-ganti, otomatis di bagian rantai temeng ini kering. Akhirnya temeng jadi molor, cepat molor. Setelah rantai temeng molor, dia merusak bagian gear pompa oli ini karena temengnya longgar bermain. Setelah gear pompa oli ini rusak, otomatis di saat temeng berputar, karena ini tidak bergigi lagi, gear pompa oli ini tidak berputar dan tidak memutarkan pompa oli yang ada di sebelah kanan sana. Karena fungsi roda gigi pompa oli ini adalah memutarkan pompa oli yang asli pompa olinya ada di sebelah kanan. Ini hanya untuk memutarkan pompa oli. Setelah ini tidak berputar, otomatis pompa oli tidak berputar. Tidak berputar dan oli tidak terpompa sampai ke jalur pompa oli yang ini. Ini jalur pompa oli yang halus kecil nih. Setelah pompa oli ini tidak berputar dan oli tidak keluar dari pompa oli, tidak bersirkulasi sampai dari bawah ke atas, berputar lagi ke bawah, dan di bagian atas ini tidak beroli, hingga menyebabkan bagian atas deksel ataupun noken as ini haus dan kering, hingga noken asnya berlobang seperti ini, ataupun kalau kita bahasa bilangnya gundul. Jadi setelah ini gundul, terdengarlah suara kasar di bagian head depan ataupun di bagian deksel. Mungkin karena yang pemiliknya merasa olinya sudah kurang, ditambah-tambah aja olinya, nggak diganti di jok. Seperti ini kita lihat olinya yang di jok-jok ditambah-tambah. Dalamnya seperti mesin diesel, seperti mesin dompeng. Nah ini, jadi kotoran-kotoran yang masuk dari jokan oli yang kotor ini menyumbat di lubang pompa oli yang tadi kita lihat. Dan akhirnya semua mesin jadi aus. Akhirnya seharusnya kita hanya gara-gara oli yang rutin kita ganti dalam 25 hari ataupun 30 hari, hanya dengan biaya yang seperti itu, akhirnya mesin hancur semua seperti ini. Akhirnya biaya makin besar dan makin membengkak. Oh, ini kedatangan tamu nih, toke kita, ini toke butut ini. Jadi untuk pergantian oli yang disarankan oleh bengkel bukan hanya sekedar marketing ataupun sekedar menawarkan oli agar oli milik pemilik bengkel itu laku, bukan. Tapi
saran untuk mengganti oli atau pergantian oli pada mesin motor Honda kita ataupun Honda rekan-rekan semua itu memang untuk perawatan mesin motor sebelum hancur. Jadi kalau ada bengkel yang bilang ini olinya udah lama Wak, nggak ganti, wah belum lagi lama, paling baru ada sekitar 2 atau 3 bulan, wah itu mantap itu. Jadi kami menawarkan oli dan menawarkan pergantian oli bukan hanya sekedar marketing, tapi seperti ini, lihat efeknya. Jadi ini kita tunggu pemiliknya, karena pemiliknya belum lihat kondisi motornya. Kita nanti tunggu pemiliknya. Kita sampaikan bahwasanya utamanya gear pompa oli gundul, tiang kuras masih aman, lahar kuras juga masih aman. Bagian depan saja yang rusak, seperti noken as ini wajib ganti beserta pianonya 1 set. Ini bagian kelep serta sitting kelep, botol kelep wajib kita ganti. Ini sudah nggak bisa lagi dipala-palain ya. Jadi ini kalau urusan ganti ring itu terserah orangnya, apa mau ganti ring atau mau dilemar atau mau diboring. Kalau mau ganti ring bisa, cuman kendalanya kurang tahan karena ini udah dalam, udah legok. Dan akhir dari setelah as klep ini gundul, motor hidup tapi nggak mau jalan atau nggak bisa digas. Jadi sekali lagi, rawat Honda awak dari oli dulu sebelum kemana-mana, sebelum dihancur. Kalau sudah hancur gini mau dikasih oli baru pun percuma, udah nggak mau, udah nolak. Jadi usahakan cek oli, dan apabila terjadi kebocoran-kebocoran seperti ini harus dicek, karena kebocoran-kebocoran ini juga menyebabkan oli itu cepat aus dan cepat habis. Kelihatannya sedikit, tapi karena setiap hari dipakai, lama-lama oli di dalam kering dan merusak rantai temeng, merusak gear pompa oli, dan merusak bagian mesin depannya. Oke, sampai sini dulu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita masuk ke repo injeksi yang kita ubah menjadi karburator tanpa rombak pengapian, tanpa ubah pengapian, hanya pasang karbu, intake, dan selang bensin sudah nyala dan mantap. Kita coba. Jadi di sini kita tanpa ubah apa-apa ya. Tidak ada ubah di bagian pengapian, hanya karbu dan intake serta leher serta selang bensin saja. Pasang karbu, pasang intake, pasang selang, langsung cus nyala.